kalau ngomong interview, sebenarnya tuh aku bisa kerja, cuman nggak bisa interview. Itu dia sebenarnya masalah besar dalam diriku pribadi. Dalam apa ya? Oke, selamat datang teman-teman Versatif, penonton setia dari Versatif. Mungkin gak asing ya dengan wajah-wajah ini. Yang sebelumnya udah ditemuin di vlog-vlog sebelumnya ya. Iya, Gua vlog itu ya. konten apa namanya? Konten apa? Cek ombak. Ya. Ceki-ceki. Nah, dengan latar belakang kita jalan-jalan dan sekarang ini kita latar belakangnya ada di depan tembok. Kita mau ngapain sih? Mau ngapain ya? Mukbang kali ya? Mukanya kayak Bambang. Nah, kita kali ini konten baru, program baru. Yaps. Podcast lebih tepatnya ya kita ya. Nama programnya apa, Pak? Nama programnya adalah OKB. Nah, kepanjangan dari Obrolan kayak benar. Nah, kayak bener, jangan terlalu anggap serius aja. Ya. Karena juga kita belum bereksperian di 21 tahun. Betul. Nggak tahu nih kita ngomong benar atau enggak. Nanti cemil aja ya. Nah, cemiu aja. Pokoknya sepanjang video ada tulisan cemiu gitu aja udah. Yap. Oke, di sore yang ini gimana kerjaan? Aman? Kebetulan hari ini aku ngambil libur sih, Pak. Ambil libur. Oke. Soalnya tahu sendiri ya, apa ya? Apalagi aku di bidang apa sih? Bidang miring. Ini ya. Kerja sambil miring-miring. Aku ini sih sebenarnya lebih tepatnya adalah di bidang pelayanan ya, namanya kayak admin gitu lah ya. Kita ngadepin. Sorry itu kayak admin. Sosial media spesialis. Iya, itu nama kerennya. Sosial media spesialis ya, apalagi kan itu ngadepin banyak manusia ya. Betul. Itu sebenarnya capeknya tuh bukan di badan ya, guys ya, tapi di mental. Nah, itu. Makanya aku butuh rehat kan hari ini. Ya. Tapi kan enak dirimu. Kenapa tuh? Ya capek karena kerja. Daripada Beda sama yang sini. Ya capek karena nganggur. saya gimana? Ya apanya? Lancar nganggurnya? Alhamdulillah lancar. Paling ya pagi tuh bangun, bikin kopi, agak siangan tuh main burung lah, burung yang gini. Oh, tapi kadang ke bawah juga. Itu agak malam burungnya di sini kan? Iya. Belum dinaiki. Bener, mandi Iya. dulu. Nyapu mulu nih gue nih. Sore ngopi, malamnya juga ya tidur lagi sebenarnya. Ya kurang lebih kayak gitulah, Itu capek. gak ada istirahatnya lah ya? Kayak gitu ya? Apa? Iya, ada istirahat yang nganggur. Sibuk banget anjir. Bener, lebih sibuk daripada yang kerja kan? Ya cuman gitu sih sebenarnya. Walaupun nganggur ya kadang tuh aku juga masih aktif untuk mencari lowongan kerja gitu atau juga internship. Tapi yang kali ini berbayar aku nyarinya. Ya, Berarti emang targetnya baru yang internship ya? enggak juga sih sebenarnya. Semuanya aja lah ya. Semuanya. Yang penting in this economy aku sekarang udah mulai money oriented. Apapun yang aku lakukan harus ada duitnya. Nah ini 25 loh ini, Mas. 25 dapat telur sekilo loh kayak letter. Oh iya. Kalau ngomongin pay letter ya sebenarnya juga ya. Ya ini sebagai aku pengguna pay letter sebenarnya itu tergantung memanfaatnya kayak gimana. Karena menurutku itu positif ketika semisal pay letter itu positif ketika kamu pakai untuk hal-hal yang emang urgent dan kamu butuh banget. Dan menurutku itu penawaran yang baik ketika misal nih kayak kamu punya usaha punya usaha bikin baju misalnya. Terus kamu belum punya uang buat beli bahan segala macamnya. Terus sebagai modalnya dari pay letter itulah ya. Diputerin lagi. Terus dimanfaatin dengan baik. Dan cuman kan ada beberapa orang yang salah menggunakan atau salah memanfaatkan. Dibuat kayak foya-foya, beli ini beli itu dan nggak bisa bayar. Betul, dan nggak ada. Ya yang salah tuh adalah yang itu, yang foya-foya. Benar, yang apa itu ya? Istilahnya impulsif buying lah ya. Ya. Dia pengen ini itu tapi tidak melihat keuangannya sendiri. Benar. Pay letter malah makin banyak limitnya ya kan. Ya pada intinya aku nggunain pay letter tuh aku bisa ngira-ngira nanti aku bisa bayar lah ke depannya. Walau itu. Nggak tahu bayarnya dari mana. Cuman ya rezeki Allah tuh tidak tertukar ya kan. Iya betul. Nggak usah nggak usah ngeluh lah kalau misal kayak, duh besok makan apa ya, itu kan berarti kan ngeremehin Tuhan. Betul. Kan? Cuman karena juga masih ragu sebenarnya. Ya sebagai ya umumnya manusia lah ya. Iya. Banyak kan pekerjaan. Oh iya. Apa? Udah apply berapa pekerjaan? Waduh, kalau dia selama ini akhir-akhir tahun ini. Awal-awal tahun ya berarti ya, awal tahun ya. 2. Nggak, sebenarnya kalau ngomongin yang pekerjaan secara karyawan tetap gitu atau part time lah, aku udah majuin ke 2 perusahaan. Yang pertama F&B, ya dua F&B sih.
as a content creator. Ya, sosial media Spesialis. Iya, padahal ya videographer aja sebenarnya. Tapi kan biar keren aja, Pak. biar keren. Kalau ngomong sama mertua kan biar keren juga Mas gitu. Sosial media apa? Sosial media spesialis. Nah, itu. Ibaratnya kayak misalnya kita jualan, akan juga jualan es di rumah. Kan nggak mungkin dong ketemu calon mertua jualan apa, jualan es gitu. Harusnya kan distributor gitu. Keren. Tapi kan kalau jualan es kan udah jelas cair kan sebenarnya ya. Mau laku nggak laku tetap cair. Laku nggak laku tetap cair gitu. Tadi sampai mana obrolan kita ya? Sampai apa ya, pelet? Oh, enggak. Apply Ya, itu, pekerjaan. dua secara yang profesional, dua perusahaan, terus yang secara internship tapi yang paid itu udah berapa kali ya? Berapa kali, Mam? Kan bareng. 3 atau 4 gitu aku lupa. Dan barusan semalam apply 2. Ya juga sebagai as a content spesialis juga. Karena emang ranahku kan, karena bidang pendidikanku juga ya pengennya sejalur aja lah. Cuman yang aku keluh kesahkan itu adalah kualifikasi dari perusahaan yang terkadang tidak masuk akal. Nah itu, apa repotnya tuh itu, karena kadang pekerjaan-pekerjaan ini tuh mereka tuh kayak menginginkan persyaratan yang tinggi. Kayak pengalaman harus berapa tahun. Bener. Terus pendidikan terakhir harus apa. Wah itu, tapi tidak melihat kenyataan yang ada di lapangan gitu loh. Mereka terlalu kualifikasinya terlalu tinggi, tapi untuk gaji. Nah, untuk gaji itu enggak realistis lah. Nggak balance, nggak setara. Terus gitu. juga aku kebanyakan sekarang tuh ngelihat perusahaan-perusahaan ini lebih banyak buka lowongan untuk internship daripada karyawan tetap. Ya. Aku ngelihat fenomena itu karena menurutku ya internship tuh ini loh motong biaya untuk semisalnya lebih oke lah untuk di segi biaya daripada dia harus nge-hire karyawan tetap. Betul, karena kalau misalnya hire karyawan tetap kan otomatis dia harus ada tunjangan, ada gaji tetap. Jangan rendang. Oh, enak tuh. Apa sih tadi? Gaji tetap gitu kan. BPJS dan segala macam kan banyak tuh yang dikeluarkan perusahaan kan. Nah, dengan adanya internship atau magang ini kan jadinya mereka nggak perlu membiayai anak-anak ini gitu loh. Tapi mereka juga mendapatkan bahasanya hasil yang sama, feedback yang sama gitu loh. Dan juga menurutku kan udah mulai transisi ke Gen Z juga ya, era-era Gen Z, terus ya mungkin Gen Z bisa lebih otaknya atau idenya tuh lebih liar, lebih cemerlang. Jadi ya itu penawaran yang baik dari segi perusahaannya. Ya, cuman dari segi SDM-nya kan, waduh berat itu. Berat banget. Dan dan ini tuh benar-benar ketara. Rokok ya? Iya, rokok. Iya. Dan itu ketara banget soalnya. Ketara banget dengan perusahaan-perusahaan sekarang tuh semakin kalau kita ngelihat dari mata kita sendiri ya. Ini mata. Ini mataku. Ya, gimmick mulu. Kepotong. Nah, itu sangat kelihatan lah, karena misal apalagi kan kita kami ini mahasiswa kan, yang otomatis memang kita nyari tempat magang juga gitu kan. Nah itu kelihatan banget mereka yang buka lowongan pekerjaan, lowongan internship itu. Itu tuh dengan kuota yang banyak banget gitu. Bisa sampai 20-an gitu. Padahal ya karyawannya nggak sampai segitu. Nah, itu juga bener. Aku sekarang juga ngeliat perusahaan tuh banyak yang karyawan tetapnya dikit, cuma internshipnya yang banyak. Nah itu. Jadi karyawan tetapnya cuma kayak head-headnya doang, tapi staff-staffnya anak-anak internship. Hebat. Dan batch-nya tuh selalu dibuka gitu loh. Iya. Setiap berapa bulan tuh biasanya setiap ini sih 16 kali ya, setiap 1 semester gitu. Satu semester dibuka terus ya kan. Apalagi kan timeline-nya kampus sendiri kan beda-beda ya. Makanya dimanfaatkan sama ini perusahaan-perusahaan ini. Ya, kita nggak bisa menghakimi juga lah ya. Iya. Ya setiap perusahaan punya strategi marketing masing-masing lah. Punya strategi untuk mempertahankan inilah perusahaannya. Nah, kalau dirimu kerja di mana sekarang? Nah, teman-teman tahu. Teman-teman juga kalau misalnya nonton yang episode pertama vlog itu, aku pernah nyebutin tuh kalau aku kerja di suatu tempat self foto lah ya, kayak foto booth gitulah. Gitu. Tapi nah, di sini mungkin kalau kalian tuh bakal ngiranya agak gimana ya gitu, agak aneh mungkin, karena aku di sini juga itu karena temen juga gitu loh. Aku mendaftar ini tuh karena relasi temen dengan sinonim ordal. Dan alias gampangannya ordal. Ya itu, tapi tetap
Ya tetap aku dihadapkan dengan ketakutan Gen Z. Tapi ini nggak Interview. prosedurnya ini tetap interview segala macam. Tetap interview. Karena bisa dibilang pas itu tuh menurutku nggak yang ordal banget, soalnya apa ya, Tetap dengan prosedur yang iya, prosedurnya tetap normal dan temanku ini tuh tidak memperkenalkan aku sebagai temennya Oke. ke bosnya ini gitu loh. Gitu. Ya kalau dibilang ordal ya tetap ordal sih. Ya karena kan dibantu kan. satu langkah lebih maju lah ibaratnya. Iya, kan? lebih maju sedikit lah, satu langkah lah Iya. gitu. Gitu. Sama aja kok, maksudnya enggak yang jadi apa namanya? Anak manis apa? Anak emas. Anak emas. Iya. Cuman kalau ngomongin interview ya sebenarnya ini aku cari lowongan tuh sebenarnya setengah mati nyari ini nyari itu. Cuman ketika aku dapat panggilan tuh kadang tuh aku masih takut untuk interview. Nah. Kalau dirimu ya nggak? Sebenarnya jujur iya, tetap iya tuh. Apa kayak interview, soalnya interview itu apa ya? Enggak kebayang kan pertanyaannya apa sih ntar gitu kan. Kayak gitu. Berarti itu masalah Internasional sih kayaknya. Semua orang ngerasain ya. Untuk Terutama generasi Gen Z. sekarang ini ya. Sama aja sih. Karena juga kalau ditanyain kenapa aku takut interview, pertama aku nggak terbiasa untuk berbicara secara formal. Aku biasanya ngobrol tuh ya straight to the point aja. Terus juga nggak suka lah, bukan nggak suka sih, lebih nggak bisa menjawab pertanyaan yang bertele-tele atau konvensional gitu. Ibaratnya kayak misal kamu ini pertanyaan HRD misalnya, ini Cok. Apa? Misalnya kamu terjebak atau terdampar situasional gitu lah ya. Terdampar di sebuah pulau, barang apa yang kamu pilih? Ya nggak bisa milih. Kan terjebak gitu kan. Kan dijebak di pulau gitu ya. Mau milih apa gitu kan. Itu. Tapi emang resenya HRD itu sih, maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, random lah bahasanya gitu kan. Tapi sebenarnya jawaban kita tuh juga nggak ada yang salah sebenarnya. Iya. Cuma ya karena mereka tuh main apa ya, bahasanya psikologi lah ya. Psikologis benar. Apapun jawaban kita tuh sebenarnya ada maknanya gitu loh. Gitu. Tapi untungnya kemarin sih aku pas interview nggak yang kayak gitu banget sih. Cuma nyeritain pengalaman dan lain. Ya mungkin setiap HRD juga punya cara. Iya, betul. Untuk punya cara interview sendiri, kayak gitu. Beberapa juga aku ngeliat ada yang emang asik, terus ada juga ya kebanyakan ya karena ini masa transisi udah ke Gen Z juga, mungkin HRD-nya udah umur-umur yang muda, mungkin juga cara untuk mengolahnya, cara mengolah apa sih namanya, para pekerjanya atau yang daftar tuh juga beda-beda kan. Betul, cara ngaturnya manajemennya juga kan pasti beda-beda. Manajemen si entah perusahaannya, entah SDM-nya kan pasti beda-beda kan. Semakin muda, semakin apa ya bahasanya ya, semakin simpel lah gitu loh. Nggak meribetkan karyawannya lah. Iya. Dan sebenarnya juga kalau ngomong interview, sebenarnya tuh aku bisa kerja, cuman nggak bisa interview. Itu dia sebenarnya masalah besar dalam diriku pribadi. Dalam apa ya? Sejauh ini, so far so good. So nice. So far, tapi udah pernah belum? Sekali aja interview tuh. Kerja. Kalau interview kerja sih belum pernah sih. Ya itu internship doang paling. Nah, pas internship tuh ada interviewnya nggak? Ada. Nah, ya udah. Wah jujur itu. Gimana tuh? Ya aku ngapalin dulu. Jadi aku searching di Google. Dulu. Siap dulu ya. Iya. Pertanyaan apa sih yang bakal ditanyain oleh HRD? Terus aku list yang mungkin cocok. Terus juga aku pertanyaan yang sesuai dengan job desk yang aku lamar gitu. Keluar nggak tuh yang ada di list tuh? Ya misalnya kita ngomongin 20 ya. Keluar paling cuma 3. Nah ya itu sama aja di dunia kerja kayak gitu juga, sama aja. Terus pertanyaan yang keluar itu yang nggak keluar ya, yang nggak aku hafalin tapi keluar ya aku asbun aja sebenarnya. Aku pernah ditanyain, aku daftar magang kemarin itu di digital marketing. Ditanyain kayak kebanyakan ini sih dikasih kasus gitu sih. Dikasih kasus salah satunya bisa nggak kamu bikin berapa konten yang kamu bikin bisa mungkin dalam sehari dan gimana cara buat memanage itu. Wah itu PR sih menurutku karena jawaban lo apa di situ? Aku karena di saat itu aku cuman bilang karena produksi konten itu apalagi di tahap ideasi ya menurutku itu perlu waktu ya. Mungkin aku sehari sekali bisa. Cuman kalau lebih tergantung format video apa yang dibuat. Kalau cuman buat ini balik lagi sih video apa yang dibuat kayak buat engagement doang atau buat
soft selling, hard selling segala macam itu kan beda-beda cara Betul. tahap untuk pembuatannya. Yaitu Sebenarnya pas di internship itu apa ya bahasanya yang kamu bikin tuh apa aja sih emang? Videonya tuh apa aja emang? Sebanyak apa? selama aku magang kemarin. Oh. Ada berapa jenis emang gitu loh? Apakah konten promosi doang ataukah konten apa? Yang paling banyak aku bikin sebenarnya konten carousel gitu sih. Edukasi jatuhnya. Oh. Karena kan aku magang di perusahaan tour Coba jelasin dulu Korasel tadi apa? Oh, carousel. Carousel itu apa? Carousel tuh di Instagram, nggak harus di Instagram sih. Carousel tuh kayak slide foto gitu loh. Oh Foto gitu kayak di Instagram. Jadi berapa slide. Ya itu isinya aku edukasi konten tentang tour and travel. Karena perusahaanku juga fokusnya ke sana ya. Mungkin edukasi kayak semisal kamu travel cocoknya kemana aja, terus barang yang kamu bawa seperti apa. Ya ada edukasi lah berarti bahasanya ya. Itu. Ya itu sih sama mungkin kalau video sih dengan tema yang sama, cuman ada BTW aku punya 3 akun juga. 3 akun tuh ada yang event, travel, sama satu lagi nih yang lagi banyak yang dipakai perusahaan juga tuh live ad. Live ad tuh kayak behind the scene perusahaan. Nggak formal. Iya. Seruan doang. Di situ lebih enak. Kegiatan perusahaan lah ya. Iya. Ya buat branding perusahaan juga. Di situ lebih enak karena nggak ada boundaries. Asik. Apa tuh Bang boundaries Bang? Pembatas. Batasan. Jadi Bahasanya gaul banget ya, heran. ngikutin tren segala macam. Cuman ya kalau bisa kadang ya soft selling juga buat perusahaannya. Cuman aku sama magang by tren aja sih, biar nggak pusing lah. Betul. Lebih enak lah ya anunya. Tapi pernah nggak tuh FYP itu? Jujur. Paling baik cuma nonton 3.000. Ya lumayan lah ya Bang. 3.000 tuh beli kayak. Ya tapi ya. Itu kan sebuah iya sih. strategi juga kalau beli benar. Kan sebagai pemancing lah ya bahasanya ya. Oh enggak, 3.000 tuh kami selama aku magang organik semua. Anjay. Organik lah. Followernya berapa sih Emang? Kalau Akun follower- itu? 3 akun itu ya berarti ya? Sebenarnya akun yang dipegang banyak sih. Berapa sih? Platform yang dipegang banyak. Ada YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. Anjir 5. Tapi kan dibagi 7 orang. Oh iya, oke. Kalau aku sih megangnya YouTube, YouTube. Cuman aku kadang juga terjun langsung ke yang lain Instagram. Oh, jadi sebagai head juga ya? Waduh, kalau ngomongin sebagai enggak sih. Oh, enggak ya? Kayak ibaratnya inilah Lamine Yamalnya di Spanyol. Harus ada kalau enggak bercanda. Temanku hebat semua. Oke. Aku sih lebih ke content production sebenarnya. Jadi boleh nggak ngomongin proses kerjanya kemarin? Boleh, nggak apa-apa. Jadi proses kerjanya itu dibagi antara ideasi, terus content production sama posting. Aduh cok, pengap. Sik. Minum. Gak kuat anjing ngobrol terus ya. Gak terbiasa. Berarti emang bahasa itu cukup aktif lah ya, walaupun internship lah ya. Alhamdulillah aku lebih suka gitu karena daripada nganggur, bingung, nggak dapat pengalaman langsung. Betul. Real project kan enak. Jadi walaupun misal by project pun aktif gitu loh, banyak gitu loh. Iya. Dan aku sukanya, ngomongin dari dulu dong. Oh iya, nanti proses kerjanya gimana? Ada ideasi, content production sama posting. Oke. Kebetulan aku di content production. Jadi ibaratnya ada tim ideasi itu nulis artikel secara panjangnya. Sebelum itu ada tahap ideasi ini sih. Semua orang tuh disuruh cari tema yang sesuai. Sesuai sih, bebas. Yang penting event travel gitulah. Nah, nanti kita setor ke supervisor, ACC yang mana, barulah tim copywriting sih jatuhnya, nulis secara panjangnya. Oke. Nah, dilemparlah ke aku. Aku harus menyesuaikan lagi untuk setiap platform karena punya karakteristik audiens yang beda-beda kan juga harus disesuaikan, nggak bisa dipukul sama kan. Nah, dari tulisan panjang itu masukinlah ke IG, ke carousel tadi, dipersingkat atau bikin video juga dipersingkat. Dan kebanyakan kontennya mirror sih. Kadang dipakai di IG, juga dipakai di TikTok gitu. Jadi satu konten ini diupload di berbagai all platform gitu lah ya. Tapi kesulitannya apa itu pasti production ini? Jujur, sebenarnya kalau production aku mudah karena apa? Karena carousel itu desain ya. Dan desain di perusahaanku kemarin ada tim desain sendiri. Jadi aku tinggal bikin brief. Iya. Kalau video baru aku yang bikin. Oke. Lebih di tahap ideasi sih menurutku yang susah karena kan namanya ideasi itu Karena dari awal banget lah ya.
Asli itu capek banget. Gimana caranya biar ini kontennya ntar naik, apakah ini menarik atau gimana gitu kan. Bebannya tuh berat di ideasi itu tadi ya. Berat. Ngelihat pasar juga kan soalnya. Iya benar juga. Digital marketing. Kalau dirimu kemarin gimana magangnya? Gimana sih? Nah itu kalau aku malah sebenarnya bisa dibilang agak ya nggak nyebrang banget ya sebenarnya. Dari latar belakang. Latar belakang sih sebenarnya nggak terlalu yang nyebrang banget, cuma apa ya? Karena emang aku kan kalau dari segi kalau kuliah sendiri kan aku emang lebih fokusnya ke produserial ya. Maksudnya di sini produserial itu adalah yang manajemen lah ya, mengatur jalannya produksi gitu loh. Gitu. Padahal jenderal lapangan ya. Ya mungkin bahasanya gitulah ya. Gitu. Mungkin kayak gitu ya. Dan sebenarnya kalau dari kampus, dari background SMK juga kan itu lebih ke apa ya, kita tuh penyutradaraan lah ya malahan bahasanya. Jatuhnya ya. Kayak ngedirecting lah gitu loh. Sutradara, penulis naskah gitu-gitu kan. Tapi aku malah lebih ke produserialnya. Jadi ya dibilang minum aja pak. Enjoy aja. Oh iya. Enjoy total. Enjoy. Kok enjoy? Enjoy. Enjoy. Pengap ya ternyata ya. Lumayan ngobrol doang ya. Ya anjing. Nah itu pas magang ini kemarin internship itu aku di suatu PH lah, production house atau rumah produksi lah gitu. Produksi film. Nah di situ malah bisa dibilang by project. Untuk kayak gitu by project kan, karena ya syutingan tuh ternyata faktanya adalah nggak sesering itu yang kalian lihat kayak film tuh banyak banget ya yang produksi dan lain-lain tuh banyak banget ya. Ternyata nggak gitu, karena by project ini tuh ya karena misal ada penyuntik dana atau nah itu kan jarang banget kan gitu loh, karena untuk film sendiri dananya tuh gede banget, apalagi misalnya udah di tahap bahwa kru-krunya itu dibayar. Ya, profesional. Kalau misalnya masih di bidang di SMK, di kuliah gitu kan masih yang kita emang volunteer lah ya. Sukarela lah untuk membantu karena emang nyari pengalaman dan lain-lain ya kan, atau bantu temen bahasanya gitu. Ternyata itu lebih mahal kalau misalnya kita bayar kru terus kita kan nyiapin gerak mulu tangannya. terus nyiapin konsum dan lain-lain. Pokoknya kalau produserial ini tuh emang lebih tepatnya emang ini sih berhubungan sama kru sih, SDM lah gitu. Gitu. Kalau kan di film sendiri ada namanya telco atau kortel, itu talent coordinator, itu emang dia ya megang talent aja udah gitu loh kayak semuanya. Nah kalau produserial itu lebih ke keseluruhan, lebih tepatnya di krunya gitu, gimana krunya itu tetap sejahtera gitu loh, kayak gitu. Jadi yang ngitung juga itu ya produserial gitu, bahkan bisa sampai berapa juta ya, 50-an up lah, 50-an juta bahkan sampai 100 juta bahkan tergantung filmnya sih. Oh iya gitu. Tapi dibayar nggak magang kemarin? Gimana ya, kita makan aja udah syukur gitu. Alhamdulillah tuh udah dikasih makan, ada makan siang, makan malam tuh udah lumayan itu gitu. Berarti feedbacknya itu sih, maksudnya dengan pengalaman, apalagi film kan nggak cuma satu tempat gitu loh, nggak kayak TV. Kalau TV kan kadang cuma ada di satu studio, satu lingkup gitu kan. Kalau film ini bisa kemana-mana. Nah gitu, kemarin sih paling jauh di Gunung Kidul. Berarti di Gunung Kidul. Di Wotawati, kalau kalian tahu, searching aja ada itu. Wotawati itu sebuah desa yang dia itu matahari telat naik ya, karena dia di daerah itu di kayak apa sih? Ditutupin gunung-gunung lah, bukit dan gunung-gunung. Jadi jam berapa ya? Jam 6 lah ya. Jam 6 itu masih gelap. Kayak jam 5 gitu. Iya. Kayak gitu. Baru naik itu kayak jam 8, jam 9 mungkin ya. Mataharinya. Kayak gitu. Nah, itu keuntungannya juga jalan-jalan sih. Bagi sebenarnya banyak, kalau untuk kayak enaknya tuh banyak, cuma nggak enaknya ya itu misal ternyata kita banyak nganggurnya gitu. Oh iya, karena nggak setiap hari produksi juga kan. Betul, berbeda dengan bidang agensi lah ya. Agensi kan ada untuk project terus kayak untuk ideasi tadi lah. Karena kan dia megang klien-klien. Nah itu. Nah kalau di film tuh kliennya yang minta kayak misal timeline. Nah itu paling susah adalah kalau udah ngikutin klien yang aku maunya minggu ini udah ada. Nah bingung tuh. Skripnya gimana? Oh iya.
Itu kan timeline-nya gimana, untuk rapat-rapatnya gimana. Karena baik lagi kayak menurutku juga bukan kehidupan sih, apa namanya, di industri kreatif ini emang PR-nya di situ sih. PR-nya di situ karena kita banyak klien juga kan ya. Gitu. Klien mintanya apa ya kita harus ini dong gitu kan. Harus memenuhi keinginannya kan, kebutuhannya. Tapi juga kalau ngomongin industri kreatif, sekarang lagi berkembang banget sih, iya nggak? Menurutmu? Sangat berkembang. Bahkan di berbagai sektor tuh banyak gitu. Nah, itu juga ngomongin itu nyambung lagi ke lowongan kerja sebenarnya. Itu benar. Dan yang aku aku scroll, aku cari-cari selama aku kemarin cari lowongan tuh emang dari bukan semua kalangan, semua bidang kayak F&B, apapun itulah, pasti dia butuh yaitu sosial media spesialis. Benar. Sosial media spesialis. Sorry. Sosial media spesialis alias videografer, fotografer, editor. Itu yang paling aku benci sebenarnya. Sebenarnya juga itu karena kan digital marketing. Itu kan masih mau apa? Enjoy aja. Oh ya, hati-hati jalan. Ya, hati-hati ya. Masuk kamera dulu. Nah. Belum. Nah, itu di-cut ya nanti ya. Ya itu, bukan benci sih, kayak mungkin dari beberapa perusahaan ada yang belum paham ya. Aku bukannya menggurui atau gimana ya. Cuman aku ngelihatnya karena terkadang itu semua beban di industri kreatif dibebankan dalam satu orang doang ya. Betul. Videografer, editor, desain. Nah, itu kan kalau kebiasaan juga di kampus gak sih, jadinya PDD kan. Ya. PDD itu cuma 3 orang suruh ngurus semuanya, desain, dokumentasi dan lain-lain. Wah, pora mumet ya. Iya. Nanti kasih thumbnail. Nah, kasih subtitle apa ya itu. Pora mumet ya. Ya gimana ya? Soalnya bebannya per job desk kayak videographer, editor segala macam tuh jujur punya beban masing-masing. Betul. Apalagi yang kayak kejata yang gitu. Itu SMD service sih. Repot banget. Itu pusing karena ngejar deadline itu tadi. Terus nge-stuck. Ada istilahnya apa kayak kita tuh otaknya tuh nggak bisa mikir lagi. Proses gitu. kreatifnya itu. Aku juga ngalamin itu sih kemarin pas magang. Gimana? Ya SMD, karena aku kemarin magang di itu kan jadinya digital marketing. Nah itu luas banget, aku ngurusin ini, ngurusin itu. Nah. Dan aku kemarin real projectnya itu ikut event berangkat ke Surabaya Malang selama seminggu. Aku sebagai content creator, jatuhnya aku yang megang inilah sosmednya. Ya itu misalnya nih, aku itu nggak ada tidurnya Pak. Berarti itu benar-benar yang misalnya seminggu nih 5 hari atau 7 hari? 5 hari selama. Nah 5 hari ini. Itu benar-benar yang ini berangkat nih sehari. Berangkat ke mana pertama? Surabaya dulu. Itu kan otomatis di hari kedua dong. Nggak mungkin di hari. Oh enggak. Sistemnya gini. Acara itu Senin sampai Jumat. Aku berangkat dari Jogja itu Minggu malam. Sampai sana Surabaya dini hari jam 3 kalau nggak salah. Istirahat bentar, jam 6 langsung mangkat. On duty. Langsung berangkat. Ya aku ngerekam recap gitu dan malamnya langsung edit. Kan kalau event gitu banyak, sehari nggak cuma satu kegiatan doang kan. Ada yang rapat, ada yang outbound lah. Ya itu. SMD banget. Terkadang ya harus ngorbanin kualitas juga. Terus kemarin juga aku akalin dengan aku udah nyiapin thumbnail buat opening biar keren aja, terus lagu-lagu udah, jadi tinggal masukin footage. Jadi udah siap dari berangkat lah ya. Bahasa. Tapi juga tetap PR. Aku di sana juga kena revisi soalnya. Kena revisi dan kebetulan nggak bawa laptop, kena revisi di desainnya. Ternyata klien ini punya brand guideline lah ibaratnya. Nggak sesuai aku bikinnya. Ya udah. Itu sih emang repotnya adalah itu sih. Kadang guideline ini juga panjang banget kan. Iya. Dari A sampai Z itu masih 1, 2, 3, 4 lagi kan. Nah itu loh. Ya tapi mau detail tuh susah juga. Tapi seru sih. Tuh dia. Yang menyenangkan dari 5 hari itu apa aja itu? Jelas, jalan-jalan gratis. Nah itu dia. Makan gratis. Ya tapi balance dengan kerjaannya. Tidur paling 2 jam 3 jam bangun. Anjay. Itu benar-benar 5 hari itu kurang istirahat banget ya. Wah banget. Dari 5 hari kerja, 2 harinya free time. Tapi free time-nya buat jalan ke sini lagi. Ya capek di perjalanan, tapi seru sih untungnya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin jalan-jalan dengan gratis, apalagi kayak kemarin ke Bromo segala macam kan. Wah ya itu, aku nggak pernah kepikiran selama itu bakal ke Bromo sih sebenarnya.
Kalau bayar sendiri Dan ya? itu pertama kali juga kan? Oh, pertama kali. Itu bener-bener yang berarti udah dibiayain, ya kan? Jalan-jalan, gitu, makan juga. Jadi tapi ya apa namanya? Bayarannya mental sih ya, bahasanya lah ya. Nah, sebenarnya serunya kerja di dunia industri event tuh gitu sih, jalan-jalan kemana-mana gitu. Ya pasti tuh apa ya, semua pekerjaan tuh ada enak gak enaknya lah ya. Ya sama kayak film juga kan. Iya bener. Ya positifnya dapat relasi pasti banyak. Betul. Syutingnya kan nggak cuma di satu daerah doang. Ya dibayarlah dengan kerjanya itu. Iya. Dan nah, kalau film sendiri juga karena kadang ngejar budget, ngejar deadline dan lain-lain, biasanya bener-bener tuh yang cerita tuh yang panjang banget itu syuting dalam 1 hari. Nah bayangkan. Ya itu ya sama halnya dengan ini, dengan apa yang tadi, karena berangkat subuhnya atau paginya kita syuting, malamnya harus selesai gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke budget yang dipunya sih. Iya sih harusnya Kalau gitu. misalnya budgetnya gede, semisal berangkatnya malam, ya maksudnya harus ada. Kalau duitnya gede ya. Ya kalau nih kita harus berapa nih? Kalau duitnya Iya. gede, Kalau ya istirahat dulu lah ibaratnya Ya. buat pemanasan dulu. Nah, Kalau langsung sikat cedera pasti tapi tengah-tengah. kan fakta lapangan nggak seenak itu gitu loh. Pasti juga perusahaan punya ini kan, punya ya efisiensi budget Betul. segala macam mempengaruhi di budgetnya. Betul banget itu. Dan ya, aku tuh mau mention lagi, balik lagi yang tadi yang apa suatu apa namanya perusahaan tapi dia tuh ngerekrut dalam satu bidang, satu job desk itu. Ada 3 kerjaan yang kayak videografer, fotografer, desain gitu ya. Tapi untuk ketentuan gajinya nggak realistis. Gitu. Benar. Jadi kayak terlalu kecil lah atau Iya. kayak wah anjir nggak worth it anjir gitu kan. Iya. Dan aku pun juga ngelihatnya di Indonesia ya terutama ya, yang aku Terutama juga lihat Jogja ya gitu. yang ngelihatnya masih belum bisa untuk menghargai industri kreatif secara utuh sih. Betul. Makanya kan banyak yang di luar sana tuh mereka tuh dengan idealisnya gitu loh, kerja dengan idealisnya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kerja karena idealis tuh agak susah untuk menuhin apa ya ekspektasi yang Iya. kita punya karena duit lah dan lain-lain. Tapi ya banyak di luar sana yang kayak gitu loh. Dengan demi idealisnya dia bekerja untuk diri sendiri gitu loh. Dan emang ya itu pelan-pelan, duitnya nggak langsung slep gitu, enggak. Gitu. Seniman tuh kayak gitu biasanya gitu. Ya biasanya seniman tuh duitnya di akhir sih menurutku. Iya. Gede ya di akhir. Tapi keburu tua, Pak. Iya makanya itu. Itu. Kalau ngomongin duit sih, waduh finansial susah yang lagi nih. Indeks ekonomi banget anjing. Selama kerja finansial oke belum? Gimana ya ngomongnya ya? Maksudnya gini aja deh, nggak usah nyebutin. Ya. Gajimu buat kehidupan sehari, maksudnya buat jajan segala macam aman nggak? Karena kan kita masih ditanggung masih orang tua juga kan. ya, benar. Kalau dibilang cukup cukup lah. Cukup mah ada apa ya? Duit tuh enggak yang benar-benar habis tuh enggak, mepet juga enggak. Tapi kan tergantung kitanya ya, tergantung. Dan aku juga ngaturnya tuh lumayan tuh, mepet-mepetnya tuh lumayan gitu. Maksudnya mepet-mepet? Kayak bagi-bagiinnya tuh lumayan. Maksudnya buat bayar misal bayar pajak, bayar apa namanya kayak wifi dan lain itu ada. Buat depo juga ada ya? Depo ada. Jual buat minum gitu. Pay letter ada, gitu aja. Ya bagus sih sebenarnya. Banyak gitulah pokoknya. Cukup kalau dibilang cukup, kalau dibilang kurang juga enggak juga. Gitu. Dibilang banyak? Dibilang banyak enggak banget. Enggak banget. Ya, apa ya? Karena kan juga aku di sini sebagai ya part time juga iya. gitu loh. Bukan karyawan tetap gitu. Dan emang si tempat aku kerja ini ya emang bukanya untuk yang mahasiswa memang gitu loh. Oke. Paham nggak? Kayak yang apa ya? Buat yang ngisi-ngisi Waktu-waktu luangnya. buat ya nyari cuan-cuan dikit-dikit lah gitu. Ya lumayan lah. Tapi finansial ngaruh banget ya kayak kehidupannya. Jujur ya. Apalagi misalnya kayak kalau Apalagi cowok gitu. Cowok kan, waduh, setelah lagu dong. berat banget pundaknya. Tanggungannya tuh loh. Banyak banget. Karena kalau finansial nggak oke tuh ngerambahnya ke turunan kayak ya. Jujur ya. Gampang aja kalau mau nyari cinta juga. Waduh, pahit. Kemarin tuh ya aku ada baca di di sosial media, di Twitter. Ya tapi aku baca di TikTok sih. Dia nge-capture postingan TikTok. Ada salah satu cowok. Dia gaji 3 juta.
Nyari tahu nih. Tahu. Itu rame banget soalnya. Ini udah lama sih sebenarnya. 3 juta cowok nyari istri. Terus kolom komen itu anjing banget. Kenapa? Kolom komen dipenuhi dengan cewek yang bilang salah satunya adalah 3 juta cuman buat perawatan anjingnya doang. Ini tuh 3 juta ya buat cowok ya. Kalau buat hidup sendiri gitu ya. Iya. 3 juta ya. Itu cukup banget Pak sebenarnya. Ya cukup. Kalau buat hidup sendiri ya. Misal dia bayar kosan, bayar ini itu tuh masih cukup banget. Tergantung gitu. lokasinya mana sih. Ya juga sih kalau 3 juta dia di Sumatera juga. Nggak realistis Tadi sih. juga kalau ngomongin finansial terus jatuhnya ke percintaan, Wah itu sebenarnya menurutku tergantung orangnya lagi nggak sih? ya sebenarnya nggak masalah ya kita picky dalam atau memilih dalam Untuk hubungan, seseorang pasangan. seseorang. Cuma yang penting menurut jangan merendahkan aja sih. Ya benar. Karena kan kita nggak tahu loh 3 juta yang dia dapat tuh gimana prosesnya kan. Siapa tahu dia juga membiayain adiknya mungkin. Adik itu. orang tua. Orang tua. Itu cowok sebenarnya gimana ya? Emang berat Pak kalau dibahas ya, sumpah. Tapi ya faktanya di lapangan kayak gitu bahwa emang sebenarnya ya kita nggak mengsegmented atau nge-framing bahwa cowok itu tuh lebih berat dibandingkan cewek itu enggak. Karena emang setiap manusia tuh sama aja sebenarnya. Bebannya tuh pasti ada gitu loh. Cuma emang kondisi background ekonominya yang membedakan gitu loh. Bahkan cewek pun ada yang mereka Ya, ada yang kerja keras juga Iya, kerja keras untuk membiayain itu adiknya atau keluarganya atau orang tuanya itu banyak pasti gitu loh. Iya. Cuma Gimana? emang kayak untuk apa ya? Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin itu hakikatnya, kenapa aku bisa bilang gitu? Hakikatnya cowok adalah menghidupi. Nah itu loh. Itu sebenarnya beratnya di situ. Ya aku nggak bilang kalau cewek nggak bisa menghidupi ya. Kan agak susah ya ngomongnya kalau Iya. framing ya. Takut di framing cok. Ngeri cok. Iya. Aduh episode pertama di framing jelek. Ngeri ya. Ya aku ngomongin aku as a man aja lah. Iya. Ya beratnya di situ ketika aku aduh ngomongin apa tadi ya? Ya harus menghidupi itu loh. Menghidupi. Yang nggak dipungkirin sih kalau ngomongin percintaan atau gimana pun Dan ya. siapa sih yang mau mengajak pasangannya jadi susah kan nggak ada ya. Benar. Kalau cuma ya kondisinya Kata aja. bapak aku sih kemarin, aku lagi nongkrong gitu kan di depan di ter. Terus sama bapak tuh. Minum. Belum berani. Paling video online doang sih. Pak Depo Pak. Di depan tuh ngomong, gimana aku udah punya cewek. Ya kemarin udah sih. Nah terus kenapa putus ya? Ada salah satu masalahnya itu finansial. Terus bapakku bilang cuman satu kalimat cuman deep banget menurutku. Aduh, lagi. Langsung Kamu Pak. kalau jadi cowok dan kamu belum punya finansial oke dan kamu pengen cinta-cintaan, wah kamu cuma jadi pecundang ke depannya. Walaupun sebenarnya kalau sama cewek kita bisa kayak mengkomitmenkan dan komunikasikan dengan baik. tetapi ya hasrat dalam hati cowok kan ya pasti gengsi ya, ada harga diri yang dipertaruhkan kan gitu loh. karena kan sekarang standarisasi hidup nih lumayan brengsek ya kata Betul. Yang ngaruh di media sosial ini loh Pak. itu loh, apa statement-statement yang menurutku aduh ya nggak semua orang cuma kan beberapa orang paham yang begitulah, jadi beratnya di situ standarisasi. Dan sebenarnya standar hidup tuh nggak ada loh menurutku. Ya balik lagi itu subjektif. Iya, tergantung orangnya masing-masing gitu loh. Ya mungkin gini, suksesku dan suksesmu beda. Ya mungkin suksesmu udah punya rumah yang mapan, rumah yang mapan, ekonomi yang mapan, punya rumah, punya mobil. Kalau misalnya aku subjektifnya segitu menurutku belum mapan ya, baik lagi kan orang juga kan. Bener. Padahal mah bisa jadi ya. Ini tergantung takaran bersyukurnya aja sebenarnya kalau yang kayak gini ya. Gitu. Bener, bersyukur. Dan kalau ngomongin syukur, kalau standarisasinya itu orang lain nggak bakal cukup. Betul, makanya kita tuh harus melihat tuh diri sendiri. Benar. Jangan mirroring ke orang lain gitu. Iya. Pasti nggak ada habisnya Pak. Gitu loh. Ya nggak ada habisnya sih kalau ngomongin itu. Dan aku kemarin ada kesel lagi tuh ini juga kalau Gen Z katanya ya, kalau Gen Z itu mereka tidak menginginkan rumah yang menginginkan rumah gitu loh, mobil dan lain. Ya siapa sih yang nggak mau gitu loh. Cuma faktanya adalah
rumah-rumah dan lain-lain itu semakin mahal. Tapi pendapatan kita yang nggak naik juga gitu loh. Itu sebenarnya. Iya sih. Sekarang apa makin mahal, tapi income-nya itu makin kecil. Betul. Atau bukan makin kecil, nggak nambah aja. Ya nggak nambah. Ya buat bertahan hidup aja syukur loh. Ya. Aku ngelihat kadang tuh lihat di konten. Kemarin aku juga sempat dikirimin foto temanku dia lagi magang di Jakarta. Hilmi. Tuh dia di KRL apa MRT gitu nggak tahu lah karena nggak pernah ke Jakarta ya. KRL kayaknya. Desek-desekan gitu. Wah, respect sih orang-orang yang mencari pekerjaan, yang mengejar mimpinya. Nggak semua itu mengejar mimpi sih menurutku. Ada yang cuman buat sekedar bertahan hidup, buat makan aja. Buat makan besok. Itu dia. Emang berat sih kalau ngomongin pekerjaan dan kedepannya bakal gimana ya. Dan aku di sini juga bakal mention bahwa apa ya, bahasanya punya orang dalam itu bukan hal yang negatif sih menurutku. Betul. Karena ya aku juga dari orang dalam ya, aku nggak menyalahkan orang yang punya orang dalam dan tidak menyalahkan juga orang yang nggak punya orang dalam gitu loh. Bahwa orang dalam ini sebenarnya bakal sangat baik-baik saja, positif gitu. Kalau dia emang pantas gitu loh. Dipergunakan dengan baik. Jadi misal kamu nih, kan aku kerja di suatu ya tempat foto booth. Nah, dan aku melihat dirimu ternyata juga bisa juga di kamera dan basicnya ada. Nah, nggak apa-apa dong gitu aku ngajak dia atau kamu mau daftar di tempatku misal gitu. Ya itu nggak apa-apa karena emang relevan gitu dan emang pantas gitu loh. Gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa orang dalam itu buruk. Enggak. Ya itu lebih jatuhnya ke ini sih, networking atau relasi aja. Iya itu. Ya itu salah satu flash yang harus emang dipunya dalam era-era sekarang. Itu jadi tidak yang menyalahkan gitu loh. Cuman ada beberapa yang menyalahgunakan ya. Ibaratnya ada cuman ternyata dia nggak kompeten di itu loh bidangnya. Tidak kompeten itu tadi. Kan bukan rugi ya rugi sih jatuhnya kan rugi banyak orang yang lebih kompeten bisa mengisi di pekerjaan itu gitu loh, job desk itu gitu. Nah itu maghrib nih ya sudah azan. Nah sudah maghrib ya kawan-kawan ya. Iya tadi ngobrol nggak kerasa dari jam 1 siang. 1 siang tadi sumpah. Siang sampai sekarang udah 13.41. Waduh asik banget ngobrolnya ya. Kayak ngalir banget ya ternyata yang bahas keresahan ini ya. Sampai sesek aku. Karena nggak biasa ngomong panjang aja. Kirain sesek karena kondisi ekonomi. Ya, itu salah satunya juga. Tapi sebenarnya kenapa kita bikin podcast? Aku bikin podcast. Ya kita sih. Ya karena nganggur. Iya. Karena banyak waktu luang gitu. Banyak waktu luang. Saya aku juga kan part time. Maksudnya part time juga nggak tiap hari kan. Nggak tiap hari gitu. Karena aku juga kondisional menyesuaikan pekerja yang lain gitu loh. Jadi nggak setiap hari. Benar. Yang ngisi-ngisi waktu luang sih Pak. Pasti yang mahasiswa juga relate sih pasti. Mereka nyari kerjaan tuh pasti. Ya dengan hal positif ya pastinya. Pasti. Nggak mungkin dong gini-gini kan ya. Apa tadi nggak lihat aku? Gini-gini. Apa itu? Ini maksudnya minum pop es gitu kan. Boros kan kalau tiap hari. Minum poin, masa 25.000 setiap hari gitu kan. 1 kilo nih telur nih. Iya nih. Anjir tuh. Indeks ekonomi. 25.000 buat ngopi itu dapat 2 kali makan. Iya. Ini pasti biasanya kalau beli poin ini biasanya karena baru ditransfer orang tua kemarin gitu biasanya. Kalau enggak ya adalah dikit-dikit lah ya. Buat namanya self reward lah ya. Buat self reward. Nganggur kemarin kan capek gitu. Nganggur tuh perlu bakat loh BTW. Oh iya. Ya bakat rebahan kalau nggak kuat rebahan sama seharian juga punggung sakit, Pak. Punggung sakit. Dibiasain makanya. Benar. Setuju. Ada nggak ini kasih closing statement buat teman-teman apa yang kita bahas tadi? Secara luasnya lah ibaratnya. Aku kan orang nganggur nih, nggak bisa ngasih statement yang secara luas di dunia pekerjaan. Yang udah terjun aja deh langsung. Oke. Coba. Nanti aku kalau dari aku sendiri mungkin karena udah kerja juga ya maksudnya. Dan aku sudah menghadapi ketakutan Gen Z juga ya beberapa kali karena ya pas magang juga interview, pas kerja part time ini juga interview. Sebenarnya tuh nggak ada ketakutan yang berlebih pas udah mencoba itu karena ya itu. Intinya adalah cobain dulu aja gitu. Kalau misalnya pertanyaannya apapun ya kayak Jufri tadi
asbun aja nggak apa-apa, tapi asbunnya ini by datamu. Iya. Karena pasti kerja kan nyerahin portofolio, nyerahin Ya. CV. Nah, asbunnya berdasarkan itu gitu loh. Jangan terlalu ngada-ngadain, jangan terlalu ngurang-ngurangin gitu loh. Sesuaiin aja gitu. Apalagi sesuaiin dengan gajinya. Iya. Kemarin ada kawanku, dia bisa bilang bahasa Perancis. Adita cuma bisa bilang Mbappe katanya. Sama menara Eiffel, Pak. Iya, itu Eiffel semua. Tower. Krosong nah gitu. Makanya itu aja sih, maksudnya kalau misalnya buat ketakutan interview tuh pasti semua orang bakal takut lah ya. Iya. Nggak cuma interviewnya doang, kerjaannya juga tuh pasti ada ketakutannya gitu. Kalau kata aku sih cobain aja gitu loh. Kalau nggak maju, nggak nyoba maju, Iya. ya tetap di situ-situ aja. Benar. Aku juga kemarin dengar quotes dari Dr. Gia, struggle is privilege. Nah, heeh. Karena nggak semua orang bisa memiliki struggle yang kamu miliki. Betul. Ibaratnya kamu struggle dalam kerja berarti bersyukur kamu udah dapat kerja. Di orang di luar sana banyak yang apa? Struggle orang nganggur. Itu juga ada struggle ya. Iya, Apalagi struggle juga. nganggur tinggal sama orang tua. Wong nggak turu Itu best combo banget sih. Tidur, rebahan mulu, kenapa ya? Dan bener juga yang diomongin dia, yang penting cobain aja. Karena Iya. kan waktu juga terus, ya ini pengalamanku ya waktu aku nganggur, ya aku juga lihat orang-orang kerja, ngobrol sama teman-teman yang kerja juga kan. Yang penting cobain aja, Ini karena kan cobain waktu itu berputar. Nggak bisa dong kita berhentiin, ya ada cuma lawan-lawan, kami akan lawan gitu. Ibarat kata. Jokowi juga dulu jadi presiden kayaknya nggak sanggup menurutku. Tapi karena dicoba dulu Ya, kan. kan tukang kayu dulunya. Iya. Akhirnya jadi wali kota. Ini harus sama ini ya. Agak takut aku. Gak bebas poinnya. Oh iya. Poinnya itu tadi, ambil aja yang positifnya tadi aja. Gitu. Prabowo. Gitu. Yang penting cobain dulu aja gitu. Dan ini jangan terlalu apa ya? Ngelihat diri kamu di orang lain gitu loh. Wah, respect. Berat. Soalnya nggak akan ada habisnya gitu loh. Bener. Orang pakai Nike ya udah kamu nggak usah mikirin orang tuh pakai Nike, lu beli aja apa yang brand lokal juga banyak nah gitu. Ya, Nah, gitu sesuaikan intinya. dengan apa yang kamu punya, materi yang kamu punya. Betul. Kamu nggak harus jadi orang lain kok. Iya itu dia. Mm-mm. Intinya di situ. Udah ada closing plate. Kalau statement, Hah? udah sih tadi. Udah aja ya. Kuat. Kuas hari ini, sikat. Kok gua? Kan udah tadi. Jangan jadi apa? Jangan Apa? Jangan menyerah. Aku ada kuas, tapi aku lupa ya. Apa ya? Ada kuas, saya bentar, aku pikirin dulu ya. Ya, nggak ada kuas. Itu aja lah. Pusing lah. Quotes itu, oh ini ada cok. Apa? Ini sering aku gunakan sih sebenarnya. Nikmat, kalau kita ngomongin nikmat. Nikmat itu terletaknya pada batas. Batas. Sebenarnya nggak cocok sih, udah tutup aja. Ya udah lah. Ya, udah Yaudah. mungkin. See you in next episode podcast apa? Podcast, Cok. Obrolan kayak bener. Iya kan? Tadi. Benerin dong. Ada tagline-nya juga. Benerin dong. Iya. Nah, itu ada cemiwinya tadi. Mungkin dari beberapa apa yang kita sampaikan ada yang salah, nanti bisa dikoreksi ya teman-teman. Betul, Karena di kita komen. juga baru hidup sekali, iya kan? Apalagi masih di umur segini juga pandangan kita belum luas. Betul. Karena semakin naiknya umur, itu sudut pandangnya makin berbeda juga. Betul. Itu aja. Dah. Selamat menjalani kehidupanmu ke depannya. Bye-bye. Ya, kehidupan yang brengsek gitu.